Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hamka muda yang dirahmati Allah? Alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata kuliah kemuhammadiyahan. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari sama-sama kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Baik ya hamka muda, tema pembahasan kita hari ini adalah teknik atau cara menulis laporan dakwah lapangan. Oke, langsung saja kita ikuti materinya berikut ini. Baik, hamka muda yang dirahmati Allah, langsung saja kita akan bahas ya, bagaimana cara menyusun laporan kegiatan pengabdian masyarakat atau dakwah lapangan mata kuliah kemuhammadiyahan. Nah, hamka muda yang dirahmati Allah, ini teknis tapi cukup banyak ya. Nah, nanti kalau sekiranya belum jelas, kita akan adakan Zoom ya untuk memperjelas kembali materi ini. Nah, tapi untuk mengawali, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan melalui video ini terlebih dahulu ya. Baik, oke ya, sekali lagi pembahasan kita hari ini adalah teknik menyusun laporan. Nah, oke hamka muda, yang pertama kita ingin mengetahui ya, kenapa menyusun laporan itu menjadi penting. Oke ya, kenapa kita harus menyusun laporan? Biasanya kalau sumbangan-sumbangan pada umumnya itu ya, apalagi yang di jalan-jalan tuh, itu seringkali kita tidak mendapat laporannya ya, seringkali tidak dilaporkan. Nah, kita tidak mau itu ya, kita ingin mendapatkan dana bantuan untuk membantu kaum duafa, tapi kita harus melaporkannya secara baik. Nah, kurang lebih ada tiga ya, ada tiga manfaat dari laporan ini, atau ada tiga kepentingan dari laporan ini. Yang pertama sebagai transparansi dan pertanggungjawaban. Oke ya. Jadi karena uang yang kita berikan kepada kaum duafa itu bukan semuanya uang kita ya, maka kita harus pertanggungjawabkan dengan baik. Jangan sampai kemudian kita mengumpulkan bantuan ya, kemudian tidak ada pertanggungjawabannya. Kalau jumlahnya sedikit masih mending ya, hamka muda sekalian. Kalau banyak, cara-cara seperti itu sangat berbahaya ya. Orang kemudian mengumpulkan bantuan begitu banyak, tapi kemudian jangan-jangan tidak disalurkan kepada yang berhak. Oke ya. Jadi karena itulah fungsi yang pertama adalah sebagai transparansi dan pertanggungjawaban. Yang kedua, untuk menjaga kepercayaan atau trust penyumbang atau donatur. Jadi kalau ada laporan ya dari kita, laporan yang baik ya, apalagi dalam perkuliahan ini laporannya banyak banget nih ya, maka penyumbang atau donatur itu menjadi percaya kepada kita ya, percaya bahwa sumbangan yang mereka berikan kita salurkan dengan baik kepada yang berhak. Nah, dampaknya adalah pada yang ketiga ini, memelihara keberlanjutan program ya. Dampak baiknya adalah karena donatur itu percaya kepada kita, maka dia tidak ragu untuk menyumbang pada program-program berikutnya ya. Kali ini teman-teman di kelas ini yang melakukan kegiatan ini, tapi next adalah kelas berikutnya adik-adik teman-teman sekalian. Nah, dia akan mendapat dampak positif dari kegiatan yang kita lakukan ya. Karena apa? Karena donatur sudah percaya kepada kita. Oke. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis laporan ya. Nah, laporan yang harus kita buat jenisnya cukup banyak. Karena ini untuk kepentingan berbagai hal ya. Kita mulai. Yang pertama adalah laporan dalam bentuk foto. Oke ya, hamka muda, ini betul-betul cuma foto saja ya. Perhatikan, ini hanya foto. Jadi kegiatan-kegiatan kita harus didokumentasikan dalam bentuk foto. Nah, jangan lupa ambil fotonya yang bagus, yang keren, yang jelas gitu ya. Jangan asal foto ya, tidak buram ya, fotonya buram misalnya ya. Dan perhatikan kalau ambil foto pakai HP ya, itu caranya begini ya.
HP-nya seperti ini. Jangan seperti ini. Oke ya. Seperti ini. Nah, untuk apa? Supaya kalau nanti dimasukkan ke media itu gampang untuk mengeditnya ya, sesuai dengan kemauan untuk apa nanti digunakan ya. Posisinya seperti ini. Ambil yang bagus fotonya. Oke. Satu kelompok minimal mengirimkan 4 foto yang berbeda. Oke ya, minimal lebih banyak lebih bagus. Oke. Minimal salah satu foto tersebut harus, maaf ini kurang S, memajang spanduk dengan tulisan yang mudah dibaca sebagaimana dalam contoh berikut. Jadi salah satu foto yang 4 itu, atau mungkin 2 boleh juga ya, atau 3 atau 4-4-nya juga boleh, tidak apa-apa ya. Foto itu harus mencantumkan spanduk. Oke ya teman-teman sekalian, perhatikan fotonya tidak boleh hanya foto action ya, terus berjejer kemudian ada spanduk foto, tidak boleh hanya itu ya, tapi dilengkapi dengan foto yang kegiatan ya, sedang memberikan bantuan atau sedang fundraising yang dan lain-lain ya. Foto actionnya boleh tapi satu saja ya, berjejer kemudian foto. Ingat, spanduknya harus terbaca, harus kelihatan. Oke ya. Contoh kata-katanya seperti ini ya. Kemudian harus ada logo FEB UHAMKA seperti ini. Di bawahnya tulisannya seperti ini nggak boleh diganti ya judulnya. Pengabdian kepada masyarakat, kolaborasi dosen dan mahasiswa, ini ya harus seperti ini. Nah, baru yang di tengah ini temanya ini yang berbeda-beda ya, punya teman-teman itu. Sesuai dengan program yang teman-teman buat, usahakan jangan sampai kembar antara satu dan yang lainnya. Di sini beda ya, di bawahnya ini sama lagi. Oke, sama. Oke ya. Tempat, tanggal pelaksanaan. Oke, jadi sekali lagi spanduk ini yang beda hanya di tengah. Dan jangan lupa pada saat mengambil foto yang menggunakan spanduk, spanduk ini harus terbaca dengan baik kalimat ini semuanya. Oke ya. Lanjut, kemudian yang kedua, laporan dalam bentuk berita. Kita harus menulis berita dari laporan ini. Satu persatu ya, saya bacakan. Yang pertama, berita adalah tulisan yang dimaksudkan untuk mengabarkan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Tujuan utama berita adalah agar suatu kejadian atau peristiwa tersebut diketahui oleh orang lain. Oke, ini nggak usah pusing, nanti ada contohnya ya. Oke, satu kelompok menulis satu berita. Oke, jelas. Panjang berita adalah 1,5 sampai 2 halaman. Oke ya. Kertasnya 4, jarak tulisannya 1, spasi, marginnya kanan kiri atas bawah. Maaf nih, salah nih. Maaf, tolong perhatikan ya, ini salah. Perhatikan kanan kiri atas bawah ini 3 cm. Oke ya, perhatikan teman-teman ya, ini 3 cm bukan 1 cm. Tulisan disertai dengan satu foto yang relevan. Oke. Tulisan harus memuat kalimat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Oke ya, harus ada kalimat ini di dalam tulisan berita itu. Ya, berita harus sudah diterbitkan di media online. Oke, teman-teman cari media online terserah apapun, blog apapun ya, Kompasiana, kumparan.com atau kuliahaik.com juga boleh, silahkan ya. Dan di dalam tulisan harus mencantumkan backlink ke web FEB UHAMKA. Kalau masih ada yang bingung soal backlink, nanti tanya saja di kolom di bawah ya, atau di forum, atau nanti pada saat kita offline atau di grup WA. Oke ya. Kemudian setelah berita ini dikirim ke media, link dan soft copy berita diserahkan ke dosen. Linknya, ini link beritanya dikirimkan, soft copy beritanya juga diserahkan ke dosen. Nah, kalau teman-teman belum jelas mengenai bagaimana cara menulis berita ya, teman-teman dapat tonton kembali video saya di sini ya, linknya ini copy paste saja di Google. Nanti ini adalah video saya penjelasan tentang bagaimana cara menulis berita ya. Nah, kalau teman-teman mau membaca tulisan tertulis dari panduan bagaimana nulis berita, ini ada di kuliahaik.com, ini linknya ya. Di situ ada penjelasan tertulis apa itu berita, bagaimana cara nulis berita, dan sekaligus ada contohnya. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, laporan dalam bentuk feature. Ya, tulisan feature ini mirip berita ya. Feature adalah tulisan yang dimasukkan untuk mengabarkan atau menceritakan suatu kejadian atau peristiwa tertentu. Tulisan feature ditujukan tidak hanya sekedar informasi. Nah, kalau berita kan tadi kan sekedar informasi saja ya, kaku gitu ya.
Tapi feature juga dimasukkan untuk menghibur, menginspirasi, dan menyentuh kesadaran pembaca. Jadi seperti kesan-kesan lah kalau feature itu ya. Tapi isinya sih seperti berita ya, tapi gaya berceritanya yang beda. Nah, kalau masih bingung, nanti ada videonya ya, tidak usah khawatir. Nah, masing-masing orang wajib menulis satu feature. Oke, perhatian kalau berita tadi satu kelompok satu berita, tapi kalau feature satu orang. Kalau satu kelompok 3 berarti ada 3 feature. Oke ya. Panjang tulisan minimal 2 halaman. Oke, ini minimal ya. Perhatikan A4, jarak 1 spasi, margin kanan kiri, atas bawah. Ini salah ini. Perhatikan sama kayak yang atasnya copy paste nih ya. Ini marginnya 3 ya. Marginnya 3, kanan kiri atas bawah. Oke ya. Daftar link posting medsos itu isinya adalah berarti nama, kemudian di bawah nama itu adalah captionnya apa ditambah link medsosnya. Oke ya. Nama misalnya Hartono, kemudian dicantumkan itu captionnya apa, terus linknya dicantumkan. Nomor 6, screen capture video. Jadi videonya yang sudah ditaruh di fakultas itu nanti di screen capture ya videonya, terus kemudian di bawah video itu dicantumkan linknya. Nomor 7, foto kegiatan dan penjelasan singkat masing-masing foto ya. Lagi ngapain. Foto 1, terus bawahnya ditulis ya, kegiatan komunikasi dan Pak RT misalnya. Foto 2, kegiatan penggalangan bantuan. Foto 3, penyaluran bantuan dan seterusnya gitu ya. Ada penjelasan ya, jangan hanya foto. Terus yang ke-8 adalah laporan keuangan. Oke ya, dapat uang berapa ya, kemudian digunakan untuk apa, semuanya ada bukti penggunaannya. Oke, angka muda demikian tadi ya penjelasan tentang bagaimana cara menulis laporan-laporan dakwah lapangan. Ya, ada banyak sekali laporan yang harus kita buat ya di dalam tugas ini ya, yang tentunya akan membuat kita semakin menguasai banyak hal gitu ya. Nah, tapi kalau masih ada yang belum jelas silahkan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini, atau kita bisa komunikasi melalui grup WA ya. Dan saya kira nanti saya juga akan adakan pertemuan melalui Zoom ya untuk menjelaskan kembali teknik penulisan laporan ini karena agak banyak. Demikian, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik. Kita akhiri perkuliahan ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.